Nama saya Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kartini. Saya lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Satu hal yang diwariskan oleh keluarga saya adalah pendidikan. Saya pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga tamat di sekolah dasar. Karakter saya yang haus akan ilmu pengetahuan membuat saya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, ayah tidak memberikan izin kepada saya untuk dapat melanjutkan pendidikan. Mengetahui sikap ayah, saya sangat sedih namun saya tidak bisa mengubah keputusan ayah. Saya tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya menikah atau istilahnya dipingit. Untuk menghilangkan rasa jenuh, saya menghabiskan waktu untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang saya miliki. Hobi saya membaca menjadi rutinitas harian. Bahkan, saya tidak segan untuk bertanya kepada ayah bila ada hal yang tidak saya mengerti atau kurang paham. Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang saya kagumi. Terlebih kebebasan mereka untuk bisa terus bersekolah. Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang saya kagumi. Terlebih kebebasan mereka untuk bisa terus bersekolah. Rasa kagum itu sangat menginspirasi untuk dapat memajukan wanita di Indonesia. Dalam sudut pandang saya, wanita tidak hanya harus bisa dalam urusan belakang rumah tangga saja. Tapi lebih dari itu, wanita juga harus bisa dan punya wawasan dan ilmu yang lebih luas lagi. Saya pun mulai bergerak untuk mengumpulkan teman-teman wanita untuk saya ajari membaca dan menulis. Semakin hari, saya semakin disibukkan dengan aktivitas membaca dan mengajar. Saya juga mempunyai banyak teman di Belanda dan sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Bahkan saya sempat memohon kepada Mer. J.H. Abendanon untuk dapat memberinya beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Belum sempat permohonan tersebut dikabulkan, saya sudah dinikahkan dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. Saya ikut dengan suami ke Rembang setelah menikah. Walau begitu, cita-cita saya tidak padam begitu saja. Beruntung sekali saya memiliki suami yang sangat mendukung cita-cita saya. Berkat kegigihan serta dukungan oleh sang suami, saya mampu mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah. Seperti di daerah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah yang lainnya. Waktu itu, sekolah wanita dikenal dengan sebutan Sekolah Kartini. Saya adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Meski saya sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat. Pada tanggal 17 September tahun 1904, saya meninggal dunia pada usia 25 tahun, setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Saya adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensi dengan teman-teman di Belanda kemudian dibukukan oleh Abendanon dengan judul Door Duistemistot Licht atau yang biasa kita kenal sebagai Abis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini merupakan salah satu buku yang banyak menginspirasi wanita di Indonesia. Tidak hanya wanita pada zamannya, namun hingga pada saat ini. Sesuai dengan Kepres nomor 108 tahun 1964, saya resmi diberi gelar menjadi seorang pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Kepres ini juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Nama saya kini diabadikan sebagai nama jalanan di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota di Indonesia saja, melainkan di kota-kota di Belanda. Seperti di kota Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Dan bahkan W.R. Supratman membuatkan sebuah lagu untuk mengenang jasa-jasa yang sudah saya lakukan. Lagunya berjudul Ibu Kita Kartini.